Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pembangunan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa tahap 2 di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah selesai. Rusunawa rasa apartemen tersebut kini siap dihuni. Sementara itu, program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku resmi mulai berjalan di Kota Madiun. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku mulai berjalan di Kota Madiun. Jalannya program ditandai dengan peletakan batu pertama di sejumlah titik pembangunan oleh Wali Kota Madiun Maidi, Jumat 11 Juni 2021. Wali Kota mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan program Kotaku dari Kementerian PUPR tersebut sembari bersepeda. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berharap program semakin meminimalkan titik kumuh di Kota Madiun. Setidaknya, Kota Madiun mendapat anggaran 7 miliar rupiah dari program tersebut untuk 12 titik di 12 kelurahan. Di antaranya, Kelurahan Nambangan Lor, Nambangan Kidul, Pandean, Pilangbango, dan Kelurahan Kelun. Pembangunan yang mengemuka beragam, mulai gang, saluran, dan lain sebagainya. Wali Kota menyebut program pembangunan tidak hanya di bagian tengah kota, namun juga di wilayah pinggir dan tidak hanya berangkat dari APBD, namun juga dari anggaran pusat. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun menganggarkan 47 titik perbaikan drainase tahun ini. Jumlah saluran yang dilakukan perbaikan dipastikan bertambah dengan hadirnya program Kotaku tersebut. Wali Kota Maidi menambahkan kalau lingkungan baik, indah, bersih, warga akan senang. Pemerintah kota juga terus berupaya menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat dan program Kotaku dikelola langsung oleh tim Kotaku Kota Madiun. Semua tempat yang umum kita sulap semua. Artinya masyarakat tidak boleh kota ini hidup di lingkungan yang buruk. Artinya mulai dari gang yang tidak layak, drainase tidak layak, penerangan tidak layak, itu semuanya saya hapus. Sehingga ada dari kelurahan, tadi kita serahkan, dikelola dia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa tahap 2 di Kota Madiun akhirnya rampung. Pembangunan Rusunawa dari pemerintah pusat senilai 20 miliar rupiah lebih ini sudah siap untuk dihuni. Hal itu menyusul prosesi serah terima kunci dari Kementerian PUPR kepada Wali Kota Madiun Maidi, Jumat 11 Juni 2021. Wali Kota Madiun Maidi menyebut pemanfaatan Rusunawa di Kelurahan Nambangan Lor Manguharjo dalam waktu dekat. Tidak perlu waktu lama, pasalnya sudah ada sekitar 200 warga yang berminat. Padahal kapasitas Rusunawa kedua ini hanya sebanyak 44 unit. Karenanya, pemerintah Kota Madiun bakal melakukan seleksi. Calon penghuni Rusunawa memang wajib sesuai kriteria. Salah satunya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selain itu, mereka saat ini menempati aset pemerintah dan belum memiliki rumah tentunya. Wali Kota menyebut animo masyarakat memang cukup tinggi. Karenanya, Wali Kota berencana mengusulkan pembangunan Rusunawa ketiga kepada pemerintah pusat. Terkait lahan, lokasi di sana masih cukup luas. Selain itu, juga ada lokasi lain seperti makam Bong Cino di Jalan Hayamwuruk. Pemkot Madiun memang berencana melakukan penataan ulang makam agar tidak memakan tempat. Sisanya bisa digunakan untuk fasilitas umum bahkan Rusunawa. Apalagi di lokasi makam tersebut terdapat sekitar 60 kepala keluarga yang menempati bangunan permanen maupun semi permanen. Wali Kota berharap sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di makam di pinggir sungai ataupun lain sebagainya. Memang Rusunawa plus seperti apartemen. Maka masyarakat Madiun yang sekarang ada yang menempati palsu, dia tidak punya rumah, rumahnya kontrak, dia bingung. Nah ini sudah kita siapkan apartemen yang ada. Apartemen ini nanti
akan digunakan yang betul-betul orang tidak mampu, betul-betul orang yang terdaftar di kemiskinan itu. Ya, itu akan kita seleksi, saya tempatkan di sini. Nah, nanti kalau kurang ya kita usulkan kembali. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Satu lagi ragam kuliner bertambah di Kota Madiun. Kebab Raffi Express hadir di Kota Pendekar dengan berkonsep food truck. Wali Kota Madiun Maidi juga meresmikan angkringan di Taman Bantaran untuk meramaikan kawasan tersebut. Investasi di Kota Madiun seperti tak ada habisnya. Satu lagi investor terkait kuliner melebarkan sayapnya di Kota Pendekar. Food truck Raffi Express resmi beroperasi di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi turut hadir dalam launching kuliner kebab khas Timur Tengah itu di Pondok Jalan Merpati, Kamis 10 Juni kemarin. Keberadaan 3 food truck Raffi Express itu akan berdampingan dengan makanan pecel, yang juga mengusung konsep food truck. Wali Kota Maidi menyebut kendaraan tengah dipersiapkan. 3 kendaraan itu akan ditempatkan di Sumber Umis Timur, depan Telkom, dan Pondok Jalan Merpati. Wali Kota berharap hadirnya makanan luar negeri itu dibarengi dengan semakin meningkatnya permintaan pecel sebagai makanan lokal. Kehadiran investor tersebut bukan hanya menambah hasanah kuliner di Kota Pendekar, tetapi juga menyerap tenaga kerja lokal. Setidaknya karyawan yang bekerja dari warga Kota Madiun. Wali Kota Maidi berpesan untuk serius dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Hal itu penting agar pengunjung semakin nyaman dan betah di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi meresmikan lapak UMKM yang berada di Taman Lalu Lintas Bantaran Kalimadiun, Selasa 8 Juni 2021 malam. Adanya lapak UMKM tersebut merupakan upaya pemerintah Kota Madiun dalam membangkitkan UMKM di wilayahnya. Menurut Wali Kota Maidi, fasilitas lapak UMKM tak hanya di setiap kelurahan, tapi juga di tiap lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat. Kepada para pedagang, Wali Kota menghimbau agar selalu menjaga kualitas dagangan, terutama kebersihan dan kesehatan dari makanan atau minuman yang dijual. Selain itu, pedagang juga diminta untuk memperhatikan rasa dan harga. Meski ada lapak baru, Wali Kota juga berpesan agar protokol kesehatan tetap dijaga. Boleh berkumpul asal menjaga jarak, serta menggunakan masker jika sedang tidak makan atau minum. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Kegiatan hari ini kita coba bahwa antara ekonomi dengan COVID ini kan terus benturan. Ini COVID tetap kita rem. Malam hari kita cek ada peresmian lapak UMKM, malam berjalan, tetapi semuanya taat protokol kesehatan. Malam hari dia senang-senang, imunnya naik, protokol kesehatan ditaati, lapaknya ada tapi yang beli tidak rame, siang sedikit, malam sedikit. Ini bisa menyambung ekonomi keluarga. Ini yang tempat-tempat seperti ini kita upayakan, sehingga jangan sampai dia itu sudah di rumah, stres, tidak jualan, repot semua. Dan setelah saya analisa di sini, saya ceki UMKM itu dia jualan itu untungnya sama dengan hasilnya dia kerja. Jadi kalau sehari untung hanya 100.000, 75.000, itu kan gantinya kerja dia. Ini yang semuanya kita berdayakan seperti itu. Jadi kita upayakan masyarakat itu kalau lapar jangan dikasih nasi. Ini nasinya habis dia lapar kembali. Tapi masyarakat saya beri bagaimana cara cari nasi. Kalau cara cari nasi ini semuanya dimiliki seperti ini, maka selamanya dia akan kenyang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Bengkulu dan Wali Kota Bekasi berkunjung ke Kota Madiun. Informasinya saat lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baja hitam kuat ketika menyerang, selalu menumpas banyak kejahatan. Ketika memilih pedagang, selalu selektif protokol kesehatan. Jangan membeli dari pedagang kaki lima yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Perubahan Kota Madiun terus menarik daerah lain untuk datang. Kali ini, Wali Kota Bengkulu dan Wali Kota Bekasi yang datang untuk studi banding. Wali Kota Bengkulu bahkan menyebut Kota Madiun bak pintu surga. Daya tarik Kota Madiun tak hanya menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Lebih dari itu, tata kota yang apik dan letak geografis yang strategis mampu menarik minat pemerintah daerah lain untuk bersinergi dan menggali potensi yang ada untuk diadaptasi di daerahnya. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu pada Senin 7 Juni 2021 malam kemarin. Wali Kota bersama rombongannya sowan ke Balai Kota Madiun dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dan penandatanganan kerjasama antar kedua daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyambut langsung kedatangan rombongan asal Bumi Rafflesia itu. Menurutnya, kunjungan kerja kali ini mampu mendorong kedua daerah untuk dapat bersinergi dalam membawa kemajuan bagi kota masing-masing. Nanti kita akan bekerjasama, khususnya banyak ya. Jadi bagaimana memajukan kota kita dengan kota sana dari segi penduduknya, dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya. Ini nanti akan kita coba sehingga dengan adanya kerjasama itu mana yang kurang kita saling memberikan masukan, mana yang lebih kita memberikan, sehingga nanti insya Allah kekurangan itu akan tertutup. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan bahwa Kota Madiun merupakan pintu surga. Pasalnya, kota yang dikunjunginya kali ini indah dan bersih, serta memiliki masyarakat yang ramah. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menambahkan bakal mengadopsi penataan trotoar dan pagar yang ada di Kota Madiun untuk dibawa ke Kota Bengkulu. Tak hanya itu, penataan taman dan lampu-lampu yang ada di Kota Pendekar juga mendapat atensi dari orang nomor 1 di Kota Bengkulu itu. Sedang berada di pintu surga sekarang, indah, bersih, dan orangnya ramah. Begitu dengan segala macam kesederhanaannya, tapi kemudian kita merasa nyaman di sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perubahan dan pembangunan di Kota Madiun semakin menyita perhatian daerah lainnya. Setelah Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan, kini giliran Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang berkunjung ke Kota Pendekar. Kedatangan tamu istimewa tersebut langsung disambut hangat oleh Wali Kota Madiun Maidi. Prosesi penyambutan berlangsung di halaman tengah Balai Kota Madiun, Kamis 10 Juni malam. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi memaparkan sejumlah program unggulan dan inovasi yang diterapkan Pemkot Madiun, terutama mulai masa kepemimpinan Wali Kota Maidi. Salah satunya program Wali Kota Bersama Rakyat. Tak hanya itu, sejumlah program lainnya juga tak lupa disebutkan, seperti pembagian laptop gratis, wifi gratis, hingga outdoor learning untuk membantu pelaksanaan pembelajaran bagi siswa sekolah, termasuk membentuk branding Kota Madiun melalui kawasan Pahlawan Street Center hingga menarik perhatian berbagai kalangan seperti saat ini. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku senang bisa berkunjung ke Kota Madiun, apalagi melihat perkembangan kota pecel itu yang begitu pesat. Beliau berharap ke depannya Kota Madiun dan Bekasi bisa melaksanakan MOU untuk kerjasama, sehingga kemajuan semua daerah di Indonesia bisa semakin merata. Tak lupa pula, setelah meninggalkan Balai Kota Madiun, Wali Kota Bekasi beserta jajarannya bersuah foto di area PSC dan Sumberwangi sebagai kenang-kenangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Pendekar tak henti-hentinya kedatangan tamu penting. Kali ini giliran istri Kapolda Jawa Timur, Uli Niko Avinta yang berkunjung Kamis 10 Juni 2021 kemarin.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan peninjauan sejauh mana pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas yang ada di TK Kemala Bayangkari 53 Kota Madiun. Dalam kunjungannya, istri Kapolda Jatim itu memberikan bantuan penunjang sarprasekolah hingga menandatangani prasasti pembangunan TK. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, Kota Madiun memiliki pola-pola tersendiri dalam persiapan pembelajaran tatap muka. Salah satu caranya yakni dengan menggelar pembelajaran outdoor learning di taman-taman yang ada di Kota Pendekar. Wali Kota Maidi menambahkan, dunia pendidikan tatap muka dilakukan secara outdoor learning di 60 taman yang ada di Kota Madiun. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, semua sekolah yang ada di Kota Madiun sudah dibagikan laptop secara gratis. Tak hanya itu, pun 1.750 titik wifi telah terpasang di seluruh kelurahan, sehingga para guru tidak mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Dalam kesempatan yang sama, TK Bayangkari 53 Kota Madiun juga menggelar simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi, mulai dari mekanisme orang tua mengantarkan siswa di depan gerbang sekolah hingga bagaimana siswa menjalani pembelajaran di dalam kelas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Khitan massal rangkaian peringatan Hari Jadi ke-103 Kota Madiun berlangsung khidmat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan khitan sebanyak 309 peserta itu dibagi dalam beberapa sesi selama 3 hari. Informasi ini akan kami rangkai dengan aksi pelajar SMPN 4 Kota Madiun yang membersihkan lingkungannya dengan penyemprotan cairan ekoenzim berikut ini. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-103 Kota Madiun berlanjut dengan penyelenggaraan khitan massal yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Selasa 8 Juni 2021. Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Maidi, Wakil Wali Kota Indaraya, Sekretaris Daerah Rusdianto, para tamu undangan, serta 309 anak yang berpartisipasi di khitan massal tahun ini. Pada pelaksanaannya, terbagi di 3 tempat berbeda dalam 3 hari ke depan. Pelaksanaan khitan sengaja dipisah-pisahkan untuk penerapan protokol kesehatan. Kegiatan khitan massal tahun ini berlangsung berbeda, sebab pemandu acara menggunakan bahasa Jawa yang mudah diterima oleh peserta khitan, sehingga para peserta merasa terhibur dan tidak tegang. Selain rutin menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi, kegiatan khitan massal juga sering digelar pada momen-momen tertentu di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, khitan tidak boleh ditunda. Bila sudah waktunya, harus dilaksanakan segera. Tetapi dalam pelaksanaannya, harus menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya meninjau pelaksanaan khitan massal, Wali Kota sekaligus memberikan bingkisan dan uang saku kepada para peserta. Ada yang masih mendaftar lagi? Boleh. Kalau ada yang masih mendaftar silahkan saja. Jadi tetap kita sunat. Kalau nanti mungkin 2 hari selesai, yang tambahan tapi hari terakhir. Tidak apa-apa silahkan masuk. Jadi kalau memang anak-anak itu ingin sunat, ya kita sunatnya. Ini yang perlu malah harusnya kita kalau SD itu masuk ya masuk digerayaikan besok sunat coba. Ya. SD kelas bapak kelas 5 ya sunat tidak dicukuin ya langsung disunat. Tenaga medisnya dari Pemkot semua Pak. Tenaga medis dari Pemkot sama dari ini apa Nurul Yayasan Nurul Hayat. Itu spesialis sunat khitan ring. Seperti gelaran sebelumnya, kegiatan khitan bekerja sama dengan Yayasan Nurul Hayat. Khitan menggunakan metode ring. Metode tersebut dinilai lebih efisien karena peserta sudah bisa langsung beraktivitas. Wali Kota juga telah menginstruksikan dinas terkait untuk tetap menerima peserta jika ada yang masih berminat untuk mendaftar. Peserta tambahan rencananya akan diikutkan pada gelombang terakhir. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sampaikan Ibu Bapak, ini penggunaan eko. Beragam cara dilakukan masyarakat sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya. Salah satu cara yang terbilang jarang dilakukan adalah dengan aksi pembersihan udara dan pemulihan media tanam dengan penyemprotan ekoenzim. Seperti yang dilakukan oleh Sivitas SMPN 4 Kota Madiun pada Senin 7 Juni 2021.
Aksi penyemprotan cairan hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah, sayuran, dan air ini dimulai dengan melaksanakan apel. Setelah itu, kegiatan dimulai dengan melakukan penyemprotan dari halaman dan lingkungan SMPN 4 hingga keluar sekolah, yakni di sepanjang Jalan Abdul Rahman Saleh. Cairan ekoenzim memiliki warna coklat gelap dan beraroma fermentasi asam manis yang kuat, disemprotkan dengan tujuan agar lingkungan sekolah bebas dari bakteri. Tati Yuliani selaku Kepala SMPN 4 Kota Madiun menuturkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu tak serta-merta untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Namun juga menyambut kegiatan PTM terbatas pada 12 Juli mendatang. Sehingga saat PTM terbatas dimulai, lingkungan sekolah terutama udara sudah bersih, bebas, dan aman dari bakteri. Dirinya juga mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu wujud nyata untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup. Juga gebrakan yang dilakukan oleh sekolahnya dalam rangka mengikuti Adiwiyata Mandiri. Aksi yang dilakukan ini baru pertama kali digelar dan diikuti oleh perwakilan warga yang bertempat tinggal di sekitar SMPN 4, serta anggota PKK dari RT 46 Kelurahan Kejuron, Kota Madiun. Ya, tujuannya yang pertama yaitu mempersiapkan sarana prasarana lingkungan sekolah bersih dari bakteri. Sehingga program sekolah waktu dekat ini nanti kita akan melaksanakan PPDB tahun 2021 dan persiapan PTM terbatas tahun ajaran 2021-2022 dapat berjalan optimal. Yang ketiga, aksi gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata Mandiri SMP Negeri 4 Kota Madiun tahun 2021. Kemudian berikutnya harapannya nanti ada pelatihan semua warga mampu ikut serta dalam melestarikan bumi skala mikro, baik dalam lingkungan rumah tangga, masyarakat, sekolah, dan pada umumnya daerah Kota Madiun yang tercinta ini. Melalui aksi tersebut, Tati berharap masyarakat sekitar lingkungan sekolah mampu mencontohnya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan asri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pungutan liar atau pungli merupakan tindakan yang wajib dihindari dalam instansi pelayanan publik. Tak terkecuali di wilayah Kota Madiun, pungli terus diberantas agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Hal ini pun seperti disampaikan oleh Wali Kota Madiun Maiti saat menggelar rapat koordinasi bersama tim Saber Pungli Kota Madiun di ruang pertemuan Resto Ayam Pemuda Senin 7 Juni 2021. Menurut Wali Kota, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Madiun untuk memberantas pungli. Salah satunya dengan menggelar pelayanan secara online dan menghindari tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pertemuan antara petugas dan pengunjung, sehingga meminimalisasi terjadinya pungli. Kepada masyarakat, Wali Kota juga menghimbau untuk tidak menjadi penyebab pungli. Caranya, dengan menggunakan layanan sebagaimana mestinya, membayar sesuai tarif jika ada,
serta tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada petugas. Pungli itu tidak kita inginkan bersama karena tidak ada landasan hukum dan aturannya. Maka saber pungli kita optimalkan. Kalau nanti teman-teman juga mendengar adanya pungutan liar, segera dilaporkan. Jangan dibiarkan. Tahu salah dibiarkan itu dosa loh. Laporkan karena sudah ada saber pungli. Maka kegiatan-kegiatan yang belum optimal kita optimalkan. Artinya baik itu sosialisasi aturannya itu harusnya bayarnya sekian, sampaikan bayarnya sekian. Jadi jangan sampai orang itu tidak tahu aturan, katanya langsung dibayar, itu menyalahi aturan. Hal inilah yang rapat hari ini kita sampaikan pada tim, kita optimalkan kegiatan-kegiatan sehingga masyarakat nanti akan lebih tahu. Masyarakat justru tidak garai pungutan liar. Jadi jangan garai. Kalau itu pungutan liar jangan mau. Kalau itu harusnya bayarnya 2.000, bayar 5.000, yo gelem. Geger gitu. Geger kudu diwanani gitu. Nah, orang yang seperti itu segera ditindaklanjuti. Jadi kalau nanti sudah seperti itu, insya Allah kota ini ya baguslah, amanah gitu. Amanah, jangan sampai orang-orang itu seenaknya sendiri menyalahi aturan. Wali Kota lebih lanjut menegaskan ada sanksi berat bagi ASN yang ketahuan melakukan pungli. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Smart City di Kota Madiun terus berlanjut. Kali ini, Pemkot setempat menggelar evaluasi dan tinjauan lapangan gerakan menuju 100 Smart City secara daring bersama dengan konsultan pengembangan Smart City Kota Madiun, Profesor Marsudi Wahyu Kisworo, dan asesor perwakilan dari Kementerian Kominfo. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bahwa pada prinsipnya, program Smart City yang ada di Kota Madiun telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dari 6 aspek Smart City, program-program di dalamnya semua sudah berjalan. Tak hanya itu, dengan kondisi teknologi informasi yang bagus dan semua terkoneksi dengan baik, maka keberadaan Smart City memudahkan masyarakat menjalani kehidupan, terlebih di tengah pandemi saat ini. Pada kegiatan tersebut, pemerintah Kota Madiun memaparkan program unggulan yang telah dilakukan untuk menunjang program Smart City, yakni pada poin Smart Government berupa adanya inovasi call center 112 yang telah berjalan lebih dari 2 tahun. Untuk poin Smart Economy, Dinas Tenaga Kerja KUKM Kota Madiun membangun website umkm.madiunkota.go.id yang menjadi wadah bagi pelaku usaha memasarkan produknya. Selanjutnya pada poin Smart Environment, Kelurahan Rajamulyo RW 8 yang berhasil memenangkan Lomba Kampung Iklim Nasional dan menjadi daerah percontohan konsep lingkungan hidup yang bersih. Pada poin Smart Society, adanya inovasi mengatasi kejenuhan pembelajaran secara daring berupa program outdoor learning. Kemudian poin Smart Living dibuktikan dengan keberhasilan warga Kelurahan Madiun Lor menyulap lahan kosong menjadi lokasi wisata yang menarik dengan nama Kampung Pesona yang telah menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Dan pada poin Smart Branding, terlihat dengan keberadaan Pahlawan Street Center sebagai ikon utama dan unggulan di Kota Madiun yang telah menarik perhatian masyarakat. Paparan terkait program unggulan dan inovasi tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi tim Smart City Kota Madiun, sehingga kedepannya program ini dapat berjalan dengan maksimal serta semakin meningkatkan kesejahteraan bagi Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dipahami dan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi pemantapan nilai-nilai ideologi Pancasila bagi mahasiswa pada Kamis 10 Juni 2021. Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Kota Madiun itu berlangsung di Gedung Diklat. Wali Kota mengatakan di era saat ini Pancasila tidak ketinggalan zaman, tetap menjadi pedoman bernegara dan bermasyarakat bagi generasi muda untuk bergerak bersama membangun Indonesia.
Wali Kota Maidi menegaskan masyarakat, utamanya generasi muda, tidak boleh meninggalkan Pancasila. Maidi menambahkan, anak muda memiliki peran penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena nasib sebuah bangsa bergantung pada generasi penerusnya. Maka dari itu tak heran jika sosialisasi serupa gencar dilakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan itu pun digunakan wali kota untuk berpesan kepada generasi muda bahwa masa yang lalu tidak akan berubah. Justru masa depan yang seharusnya diubah dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Ya, yang jelas karakter ke depan anak-anak mahasiswa itu harus berkarakter Pancasila. Karena dengan kemajuan zaman, kemajuan pembangunan, kemajuan IT, manakala landasannya itu saya kira akan selamat menuju ke depan akan lebih baik. Tapi kalau itu ditinggalkan, itu tidak jelas nanti, tidak boleh. Maka kita harus punya sosialisasi seperti itu. Dengan sosialisasi seperti ini tentunya anak-anak yang tidak tahu tidak hanya dihafalkan, tidak hanya teori, tapi harus diamalkan dan dijalankan. Ini yang ada di Kota Madiun sudah seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh daerah yang menjadi jujukan wisata seperti Kota Madiun. Banyaknya pelancong yang datang, mau tidak mau membuat volume sampah kian menumpuk, sedangkan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA kian menipis. Maka dari itu, menjadi satu alarm yang baik jika pemerintah Kota Madiun membuka keran kerjasama dengan pengelola sampah untuk mengatasinya. Seperti yang terlihat pada Kamis 10 Juni 2021, Wali Kota Maidi menyambut baik kerjasama yang diajukan oleh PT Guna Olah Limbah. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan penumpukan sampah yang ada saat ini kalau tidak segera dicari solusi akan menjadi masalah di kemudian hari. Lebih lanjut, Wali Kota berharap dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan sampah di Kota Madiun bisa lebih baik ke depan dan segera berjalan agar mendatangkan manfaat yang lebih optimal untuk masyarakat maupun kemajuan Kota Madiun. Sementara itu, CEO Guna Olah Limbah Arci Satya Nugroho mengatakan pihaknya merupakan sebuah perusahaan teknologi pengolahan limbah berbasis riset dengan prinsip menggabungkan teknologi terkini barat dengan kearifan timur. Kemudian dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemberian edukasi dalam pengolahan sampah dengan menyasar pada anggota PKK Kota Madiun. Melalui kerjasama ini diharapkan pengolahan sampah lebih baik dan optimal sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Forkota Madiun menggelar aksi antisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. Aksi tersebut diwujudkan dengan membagikan masker, disinfektan, dan sabun cuci tangan untuk pedagang yang ada di Lapak Donupuran serta pengunjung Masjid Kuno Taman. Lurah Taman, Danang Novianto mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk memberikan kenyamanan kepada para pembeli dan sebagai cara agar pedagang taat akan protokol kesehatan. Ini adalah kegiatan dari Forkota dalam rangka preventif pencegahan COVID-19. Karena pasca Lebaran, ini qadarullah angkanya agak sedikit naik sehingga kita kegiatan preventif stop untuk COVID, tapi juga gas ekonomi. Gas ekonomi apa? Memberikan rasa nyaman kepada pembeli dan pedagang di sekitar Taman Donupuran supaya bahwa di sini kita tetap menerapkan prokes. Mulai dari penyemprotan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu utamanya, Mbak. Yang diberikan pagi ini apa saja, Pak? Alhamdulillah pagi ini ada masker, terus ada cairan desinfektan, terus sabun cuci tangan, itu untuk warga ataupun sekitar pembeli, pedagang, dan satu lagi untuk area masjid, Mbak. Ya, tentunya di masa pandemi ini menjadi masa yang berat untuk semua rekan-rekan UMKM dan pedagang kaki lima. Harapannya dengan dibukanya lapak-lapak
UMKM di kelurahan, kalau di sini di Donopuran ini mampu membantu mengangkat perekonomian dan paling tidak mereka bisa bertahan, Pak, di tengah pandemi. Oke, dengan adanya bantuan ini juga diharapkan bisa ngegas ekonomi ya? Betul, seperti slogannya dari pemerintah kota, kita stop COVID, tapi tetap untuk ekonomi kita gas. Ada berapa pedagang Mas di sini? Ada 30 yang berdagang di sini ya. Melalui kegiatan itu, diharap dapat menurunkan angka positif COVID-19 dan ekonomi semakin membaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun Newsweek yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.